Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan, nama saya Naila Adelvia dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang relativitas khusus tentang materi fisika. Pada tahun 1905, Albert Einstein mengembangkan teori relativitas yang menggantikan konsep hukum fisika klasik yang mana telah digunakan sebelumnya untuk menjelaskan fenomena alam semesta. Einstein menyatakan bahwa ruang dan waktu dapat digabung atau dilengkungkan. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait fenomena tersebut melalui teori relativitas khusus dan umum. Yang pertama ada relativitas kecepatan. Tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Rumus penjumlahan kecepatan relativitas ialah sebagai berikut. Yang kedua ada relativitas panjang. Menurut teori ini, jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda seolah-olah tampak memendek atau disebut kontraksi panjang. Apabila diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda tersebut, relativitas panjang bisa dirumuskan sebagai berikut. Ketiga, relativitas massa. Jadi, kalau kata Einstein, massa benda yang bergerak akan lebih besar daripada massa benda tersebut saat diam. Rumusnya adalah sebagai berikut. Keempat, relativitas waktu atau dilatasi waktu merupakan waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar daripada jam yang diam terhadap kejadian. Relativitas waktu bisa dirumuskan sebagai berikut. Nah, yang kelima ada kesetaraan massa dan energi. Menurut Einstein nih, jika terjadi penyusutan massa, maka akan timbul energi. Hal ini menunjukkan adanya kesetaraan massa dan energi. Benda yang diam maupun bergerak memiliki energi. Energi pada saat diam dan saat bergerak atau energi total dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, yang terakhir ada momentum relativistik. Tiap benda yang bergerak dengan kecepatan v memiliki momentum linear yang berbanding lurus dengan massa dan kecepatannya. Momentum suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya akan mengalami perubahan dalam momentum tersebut karena mengalami gejala relativitas. Nah, setelah mengenal teorinya, di sini kita akan mengenal manfaat teori relativitas. Yang pertama ada perkembangan televisi analog. Prinsip teori relativitas diaplikasikan dalam teknologi televisi analog. Sinar katoda dipakai untuk mentransfer elektron ke fosfor magnet yang menciptakan piksel warna pada layar televisi. Elektron ini bergerak dengan kecepatan 30% dari kecepatan cahaya, memungkinkan tampilan gambar yang jelas. Yang kedua ada awal mula ledakan besar dan pembentukan bumi. Nah, teori relativitas memberi manfaat dalam memprediksi bahwa alam semesta dimulai dengan ledakan benda padat seperti penjelasan pada teori Big Bang, mengindikasi bahwa alam semesta memuai dan materi menjauh satu sama lain. Prediksi ini diamini oleh Edwin Hubble melalui pengamatan nebula spiral di galaksi Bima Sakti. 3. Mengungkapkan rahasia lubang hitam. Ilmuwan bernama Schwarzschild menetapkan teori relativitas untuk memecahkan teka-teki lubang hitam melalui rumusan medan Einstein. Schwarzschild menetapkan bahwa bintang memiliki geometri ruang waktu di sekitarnya, menunjukkan kerapatan penting dengan gravitasi yang tinggi. Gravitasi yang kuat ini menyebabkan lengkungan ruang dan waktu, memungkinkan cahaya terperangkap di dalamnya. Astronom memperkirakan lokasi lubang hitam dengan gravitasi tinggi melalui pengamatan perubahan sifat material langit di sekitarnya.
Nah, berikut ini adalah contoh soal relativitas. Sebuah roket bergerak dengan kecepatan 0,8 cahaya atau 80% dari kecepatan cahaya relatif terhadap seorang pengamat di bumi. Panjang ruang roket dalam keadaan diam adalah 40 meter. Hitunglah panjang ruang roket saat bergerak dengan kecepatan tersebut menurut teori relativitas. Berikut ini ada pembahasan dari contoh soal tersebut, yang dimana menurut teori relativitas khusus, panjang suatu objek yang mengalami relatif terhadap pengamat akan mengalami kontraksi Lorentz. Maka rumus Lorentz-nya itu sebagai berikut. Bisa dilihat jawabannya itu 24 meter. Nah, itu dia pembahasan dari materi relativitas khusus. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.